Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sebelum mengikuti pembelajaran, lebih baik kita mengawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman wasi'an, artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah pemahamanku. Amin. Oke, duduk kembali Pak Ik, terima kasih. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme, rasa cinta kita terhadap bangsa kita. Bangsa apa? Indonesia. Mari kita sejenak menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasionalnya yang berjudul Pancasila, Garuda Pancasila. Boleh semuanya berdiri? Hafal semua lagunya? Oke, tangannya di kepal disimpan di sini. Tangan kanan. Ya, siap? Pancasila, aku Pancasila. Ayo maju. Oke, selesai. Duduk kembali. Oke, Miss mau tanya, apakah tadi pagi kalian sudah sarapan? Ya, bagus. Sekarang Miss akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, untuk absen hari ini, Miss akan menyebutkan nama kalian. Bagi yang namanya dipanggil, sekarang jawabnya bukan hadir ya, tapi menyebutkan makanan yang kalian makan waktu sarapan tadi. Paham? Misalkan ini Ibham, nasi goreng. Ya, gitu ya, paham? Oke. Agam. Sarapan apa tadi, Agam? Oke. Ainun? Ayam goreng. Faik? Roti. Ifham? Nasi goreng. Mikaila? Nugget. Muhammad Gathan? Sosis. Naura? Telur ceplok. Rifka? Nasi goreng. Dalis? Sania Dalis ya. Sama apa? Daging sapi. Alhamdulillah semuanya sarapan ya. Jadi siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nih, tadi Miss dengar ada yang sarapan dengan telur ceplok. Siapa? Oke, di sini semuanya bisa memasak telur ceplok tidak? Apa bisa? Oh, dikira Miss dimasakin terus sama ibunya. Kalau bisa coba sebutkan langkah membuat telur ceplok. Yang pertama apa? Panaskan wajan. Yang kedua,
Tuangkan minyak, pinter. Yang ketiga, pecahkan telur. Yang keempat, wah 3 sendok garam. Tambahkan sedikit garam mungkin ya. Oke, setelah itu apa lagi? Diamkan hingga matang. Mau telur setengah matang atau matang banget ya. Terus setelah itu ditiriskan dan siap dihidangkan ya. Nah, kalau membuat telur langkahnya seperti itu, bagaimana jika membuat telur tanpa memecahkan telur terlebih dahulu, langsung aja kita simpan di wajan, maka akan jadi telur ceplok tidak? Tidak ya, karena langkahnya bukan seperti itu. Nah, sesuai dengan materi kali ini kita akan belajar berpikir komputasional menggunakan langkah atau prinsip algoritmik. Nah, oke, konsentrasi. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Miss harap kalian itu bisa mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menyusun solusinya menggunakan langkah algoritmik ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini disiapkan bukunya terlebih dahulu. Boleh dikeluarkan bukunya. Sekarang itu kita belajar coding ya. Sok, dibuka. Mana bukunya? Agam, Ifham bukunya mana? Keluarkan. Sok, dikeluarkan masing-masing. Sudah? Mana? Iya. Sudah siap? Oke, konsentrasi. Oke, hari ini kita belajar apa tadi? Coding. Sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu coding? Tidak? Ada yang pernah? Tidak, oke. Jadi, boleh ditulis ya. Ditulis pengertian coding. Coding adalah kegiatan memberi instruksi atau perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Ya, tulis dari sini sampai sini. Sok, ditulis. Coding, sok Miss dite ya. Coding adalah kegiatan memberi instruksi atau perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Komputer agar melakukan sesuatu. Oke, jadi apa itu coding? Coding adalah kegiatan memberi instruksi atau perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Oke, nih sampai sini Miss jelaskan. Pernah lihat robot? Tidak. Pernah melihat robot nggak? Robot mainan yang bisa jalan, pernah? Nah, apakah robot itu bisa jalan sendiri tanpa diperintah? Tidak bisa. Jadi harus diperintah terlebih dahulu ya. Misalkan ada robot itu kita ingin robot itu jalan. Nah, tidak ujuk-ujuk jalan ya. Kita harus memberi perintah dulu kepada robotnya. Perintahnya bagaimana? Nah, itu disebut dengan
coding, memberikan suatu perintah kepada komputer atau robot agar bisa melakukan sesuai apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya tujuan belajar coding untuk anak SD yang pertama itu melatih logika dan cara berpikir teratur. Yang kedua, mengajarkan kreativitas dalam membuat solusi. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas. Yang keempat, mempersiapkan kemampuan menghadapi teknologi di masa depan. Nah, Miss harap anak-anak kelas 5 yang ada di sini sekarang bisa menjadi agent of change atau agen perubahan. Jadi mata pelajaran coding diterapkan di SD sekarang ini, berharap agar kalian di masa depan nanti bisa menjadi programmer atau bisa membuat robot, ya, tidak hanya menggunakannya saja, menggunakan untuk bermain, tidak hanya seperti itu. Jadi kalian nanti harus mampu membuat, ya, membuat aplikasi permainan, membuat robot dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Nah, pada pembelajaran coding harus ada kemampuan yang kita miliki, yaitu berpikir komputasional. Ada yang pernah dengar apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional yaitu berpikir seperti komputer. Ya, boleh ditulis sok pengertian. Miss Dite ya, kalian nulis. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer. Cara berpikir seperti komputer. Untuk memecahkan sebuah masalah secara teratur logis dan cepat atau efisien. Oke, jadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputernya. Kalau ada yang nanya apa itu berpikir komputasional? Komputasional itu berpikir seperti komputer. Nah, selanjutnya ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Boleh ditulis 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama, empat prinsip berpikir komputasional. Sok, dengarkan Miss saja ya, jangan lihat, biar cepat. Komputasional. Yang pertama, ada dekomposisi. Sok, yang pertama dekomposisi, tulis. Dah, yang kedua, pola. Yang ketiga, algoritma. Dan yang keempat, yang terakhir, abstraksi. Abstraksi. Oke.
Dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pola. Yang ketiga algoritma. Yang keempat abstraksi. Ya, oke. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Apa itu dekomposisi? Bagian kecil. Oke, yang kedua. Apa itu pola? Mencari kesamaan atau perbedaan dari masalah yang ada. Ya, mencari kesamaan atau perbedaan dari masalah yang ada. Terus yang ketiga apa tadi prinsipnya? Algoritma. Algoritma itu apa? Membuat rujukan apa yang teratur untuk menyelesaikan masalah. Oke, yang terakhir abstraksi. Kalau abstraksi itu apa? Coba dibaca. Mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak penting. Oke, paham tidak sampai sini? Oke, kalau sudah paham, Miss akan kaitkan dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari dekomposisi. Nih, masalahnya itu bagaimana cara menanam biji cabai, ya. Kita yang pertama dulu berpikir dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Untuk menanam cabai, apa saja yang kita perlukan? Coba. Menyiapkan tanah, menyiapkan pot, terus memilih biji cabai yang bagus, terus apa lagi? Dan menanam ke dalam tanah. Berarti langkahnya itu ada beberapa ya, mulai dari menyiapkan pot, menyiapkan tanah, menyiapkan biji, dan menyiapkan air untuk disiram nantinya ya. Oke, sekarang berpikir dengan pengenalan pola. Oke, apakah menanam cabai dengan menanam tomat atau terong langkahnya sama? Coba persamaannya apa kalau menanam tomat dengan cabai? Yang diperlukan untuk menanam cabai apa tadi? Tanah. Kalau menanam tomat, tanah diperlukan juga ya. Terus apa lagi? Biji cabai. Terus kalau menanam tomat ada apa lagi yang dibutuhkan? Bijinya ya? Iya, berarti itu persamaannya. Jadi kalau setiap kalian akan menanam, pasti yang dibutuhkan itu sama, yaitu tanah, pot, biji, dan air. Mau menanam apapun, misalkan tomat, terong, dan lain sebagainya, kita membutuhkan tanah, pot, biji, dan air ya. Jadi itu berarti pola ya. Jadi kalau kalian mau menanam, kemarin udah menanam cabai, sekarang mau menanam tomat, pasti yang dibutuhkan bahan-bahannya sama seperti kemarin menanam cabai. Nah, itu disebut dengan pola. Paham? Miss lihat sepertinya kalian sudah mulai mengantuk. Ya, kita ice breaking dulu. Sok. Tepuk 1 gini, tepuk 2 tek tek, tepuk 3 setengah. Paham? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tuh kan masih ada. 3 itu setengah, jangan tepuk. Paham? Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Nah, udah konsentrasi berarti ya. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, menanam cabai dengan menggunakan langkah algoritma. Gimana? Coba dibaca, boleh. Langkah menanam biji cabai. Yang pertama apa? Ambil pot dan isikan tanah. Yang kedua, membuat lubang kecil di tengah tanah. Yang ketiga, ya, masukkan bijinya. Yang keempat, bagus. Yang terakhir,
Berarti algoritma itu membuat langkah ya, menyelesaikan masalah menanam biji cabai dengan urutan langkah yang benar. Oke, yang terakhir, abstraksi, mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak penting. Oke, coba kita deskripsikan dari masalah menanam cabai dengan berpikir abstraksi. Yang pentingnya coba apa aja? Terus? Oke, berarti abstraksi itu mengambil hal yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Nah, ketika kita akan menanam biji cabai, hal yang pentingnya itu adalah apa tadi? Tanah yang subur, biji yang sehat, air yang cukup, sinar matahari. Nah, buang yang tidak pentingnya. Yang tidak pentingnya tuh contohnya apa? Misalkan warna pot, penting tidak warna pot? Tidak penting ya. Kalau bentuk pot, penting tidak? Tidak penting. Berarti yang seperti itu ya contohnya. Paham sampai sini? Oke. Nih, Miss akan mensimulasikan pelajaran coding ke dalam permainan. Karena untuk jenjang SD itu, coding itu hanya dengan permainan, belum sampai membuat robot. Nanti kalau udah jenjang SMA ke sana, nanti akan seperti itu ya. Oke, ada satu orang yang mau maju, yang dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Oh, laki-laki siapa? Gatan, boleh maju. Tadi Miss bilang apa itu coding? Boleh dibaca lagi bukunya, apa itu coding? Instruksi atau perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Oke, jadi coding itu memberikan perintah kepada komputer atau robot agar bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Coba. Nih, di sini ada permainan. Nah, permainan. Di sini ada seekor panda yang ingin berjalan menuju titik tujuan. Bagaimana kita bisa menggerakkan panda ini? Di sini ada papan blok. Papan blok ini agar membantu kita membuat pandanya bergerak. Coba, bagaimana menggerakkannya? Gatan. Bergerak maju, bergerak maju. Coba kita jalankan. Udah itu, udah di situ sok. Nanti ke maju. Coba kita ke level yang berikutnya. Bagaimana si panda ini bisa bergerak maju ke titik tujuannya? Sok, bergerak maju. Terus setelah bergerak maju bagaimana lagi? Coba belok kanan apa kiri? Kiri. Sok, belok kiri. Terus maju, belok kiri. Terus belok kanan. Terus bergerak maju. Mari kita lihat apakah sampai ke tujuannya. Salah katanya, bukan seperti itu. Sok, diulangi. Bergerak maju. Bergerak maju yang pertama, terus belok kiri. Iya, terus sok bantu temannya. Bergerak maju katanya. Terus belok kanan. Terus bergerak maju. Oke, mari kita lihat apakah sampai. Nah, ini tuh belajar coding tuh seperti ini ya, memberikan suatu perintah. Oke, ada yang mau maju lagi yang perempuan? Oke, Mikaela mau? Sok maju. Siapa yang mau? Sok maju. Sok sini. Sok lihat. Gak apa-apa dibantu sama Mikaela. Sok enak maju. Oke, kita masuk ke coba yang ini mah gampang ya. Gak apa-apa, sok yang ini lagi.
Bagaimana si panda itu bergerak maju sampai ke tujuan? Bergerak maju, terus ya bagus. Sok. Wih, betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk Gatan, Mikaela, dan Rifka. Oke, selanjutnya agar lebih paham tentang materi kali ini. Nah, materi kali ini kita akan fokuskan di berpikir komputasional menggunakan prinsip algoritma. Algoritma itu apa tadi? Menyusun langkah-langkah. Nah, agar lebih paham, nih, Ibu kasih kalian lembar kerja seperti ini. Nanti Miss minta kalian mencari gambar yang ditemukan pada kolom tabel di sini dengan langkah algoritma. Oke, nah langkahnya, jadi setiap kolom itu dihitungnya satu. Yang pertama misalkan panahnya miring, berarti kita juga ikut miring. Berapa langkah? 4 langkah. Nih dari titik ini 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Ya, sok diikuti secara berurutan, nanti akan terdapat sebuah gambar. Ya, gambarnya apa? Ya nanti kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Sok. Ini nih, tukar. Sok. Dimulai dari titik yang merah. Ada titik yang merah di situ ya. Sok, mulai yang udah dapat boleh mulai dikerjakan. Nah, yang sama boleh ditulis dulu kelas dan nama. Oh. Mengerjakannya harus sesuai dengan urutan langkah ya. Terus ke bawah 4. Ke bawah sini. 1, 2, 3, 4. Ke pinggir 3. Pinggir ini. Nah, sok lanjut 1. Kalau udah giniin ya, sok 1 ke atas lagi. Anjing apa beruang? Harusnya beruang itu tuh ya. Udah semua? Udah. Oke, coba Miss lihat, angkat semuanya. Oke. Ada, wah gambarnya macam-macam ya. Oke, Agam jadinya gambar apa? Ikan. Gatan? Kura-kura atau dinosaurus itu? Kura-kura. Oke, Ibham. Siput. Dedalis jadi apa? Beruang. Itu sama kura-kura, itu kucing. Ini gogog, cenah apa itu? Gogog cenah ge kucing. Kucing, ikan. Oke, nah dari yang tadinya gambarnya tidak ada, sekarang dengan menggunakan langkah algoritma simbol panah, kalian bisa menggambar, menemukan gambarnya ya. Paham sampai sini? Jika tidak mengikuti langkahnya akan jadi gambar tidak? Tidak ya. Maka dari itu langkah algoritma itu sangat penting. Oke, untuk selanjutnya karena duduknya sudah berkelompok, akan ada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya apa? Miss akan mengaitkan sebuah masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari ke dalam pelajaran coding berpikir komputasional menggunakan prinsip algoritma.
Miss akan bagi langsung ya. Udah 3 kelompok aja. 3 kelompok aja. Kelompok 1 jadinya ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nih, sekarang instruksinya bagaimana? Dengarkan dulu. Kalian akan disajikan 2 buah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masalahnya apa? Tergantung nanti di permainannya yang kalian dapat apa masalahnya. Miss minta di sana nanti akan ada kalimat acak. Urutkan langkah yang benarnya seperti apa ya. Langkah pertama, kedua, dan seterusnya ditulis dalam kertas yang tadi Miss kasih ya. Oke, sok untuk ini kelompok 1, 2, dan 3 ya. Coba langsung aja kita ke kelompok 1. Boleh maju semuanya. Sok, maju semuanya. Nanti dari kelompok 1 ini tugasnya ada yang menyeret jawaban ya. Ada yang menulis di kertasnya dan nanti ada yang menjelaskan. Paham? Oke, sok sini. Siap bermainnya? Sok dibantu sama temannya di sini. Gak apa-apa. Coba siap, sok. Kalau siap mulai. Ya, start. Oke, masalah yang pertama itu apa tadi itu? Yang keras suaranya? Bantu saya menyusun langkah menggosok gigi dengan benar. Oke, masalah kedua. Bantu saya menyusun langkah membersihkan tangan dengan benar. Sok, coba dijawab. Sama temannya di sini bareng-bareng. Sok, gimana langkahnya? Oke, terus. Bagus, terus. 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 Terus, sudah itu? Iya, terus. Oke, satu masalah sudah hampir selesai. Yang kedua, coba lanjutkan dengan masalah yang kedua. Menyusun langkah membersihkan tangan dengan benar. Bagaimana langkah pertamanya? Sok, gak apa-apa bisa di itu. Oke, terus? Ya, yang kedua. Bagus. Iya, sok ditulis dulu ya, langkah urutan yang benarnya seperti apa. Boleh dibantu ditekkan temannya. Sok ditekkan. Nah, nanti kerja kelompok yang lain juga sama seperti itu ya. Ada yang menulis, ada yang menjawab, ada yang menjelaskan. Ya. Oke. Sudah? Sok biar cepat itu masalah yang kedua ditulis langkahnya. Sok. Cepat. Ya. Menyusun langkah membersihkan tangan. Sok basahi tangan dengan air katanya. Karena ini ada waktunya ya. Cepat. Sok basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuangkan sabun ke telapak tangan. Yang mana? Yang ini, sikat gigi dengan arah membulat. Tangan.
telapak, punggung, sama sela-sela jari. Telapak, sela jari, punggung, sela jari, dan kuku. Sok cepat, dan kuku. Yang terakhir apa itu, Obung? Ainun? Iya. Sudah semua? Oke, sok jawabannya dikumpulkan. Benar tidak jawabannya? Sok, cepat. Sama Ainun di submit. Kumpulkan jawabannya. Iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 karena betul semua. Nih, sok. Sekarang tinggal dijelaskan. Siapa yang mau menjelaskan dari kelompok 1? Naura, Ainun, atau Ripka? Ripka, sok. Bareng-bareng ditemanin sama kelompoknya. Tadi Miss tanya, oke, masalah yang kalian dapat itu ada 2 masalahnya. Yang pertama masalahnya apa tadi? Yang lain diam ya. Sok, dibacakan. Sok, suaranya dikeluarkan atuh. Saya menyusun nama gosok gigi dengan benar. Iya, terus langkahnya gimana kalau mau menggosok gigi itu? Ambil sikat gigi, basahi sikat gigi dengan air, Tuangkan pasta gigi sebanyak biji jagung. Oke, tuangkan pasta gigi sebanyak biji jagung. Gigi dengan arah membulat. Ya. Mulai dari atas, bawah, depan, belakang. Oke, selanjutnya. Sumur dengan air bersih. Oke, masalah yang kedua apa? Mencuci apa tadi teh? Mencuci tangan dengan bersih ya. Langkahnya seperti apa yang benar? Basahi dengan air. Terus Gosok seluruh bagian tangan termasuk telapak, punggung, selajari tadi teh ya. dan kuku. Iya, bagus. Terus Keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. oke, menurut kalian itu langkahnya sudah betul? Sudah betul? Langkahnya sudah betul? Oke, Miss tanya, bagaimana jika langkahnya tidak menggunakan langkah algoritma? Gimana? Sok. Yang keras suaranya. Jika tidak menggunakan algoritma, urutannya bisa acak sehingga gigi tidak bersih sempurna dan kuman masih tertinggal. Oke, jika tidak menggunakan langkah algoritma, urutannya bisa acak ya. Nanti nggak bersih giginya malah ya. Oke, kalau yang kedua gimana? Jika tidak menggunakan langkah algoritma? Acak sehingga tangan tidak benar-benar bersih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 maju. Oke, siap kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Bareng-bareng ya menjawabnya, nanti ada yang menulis, ada yang menjelaskan. Sok, mulai. Baik, coba. Iya, bagus Ajka. Masalahnya ada 2. Yang pertama, cara membuat mie goreng. Yang kedua, membuat teh manis. Sok, bagaimana langkahnya? Dedalis nulis satu ya. Sok. Iya, caranya, langkahnya seperti apa? Sok. Dijawab. Langkah pertama membuat mie goreng. Bagaimana? Kalau ini serasa sulit, boleh yang ini dulu, nggak apa-apa. Iya, terus. Sok. Yang kedua. Boleh. Sok. Dibantu nih. Sok ditulis sama Ajka.
Bagus. Sok ditulis langkah-langkahnya bagaimana. Nanti ini ada waktunya ya. Jadi harus cepet-cepet. Yang keras. Didihkan air. Didihkan air terus Sudah mendidih, masukkan mie, tunggu 5 menit. masukkan mie tunggu sampai 5 menit terus tiriskan mie terus Masukkan mie dan tambahkan topping seperti telur, sosis atau lainnya. iya terus Masukkan bumbu ke mangkuk. Mie siap dihidangkan. Sok selanjutnya Mikaela bagaimana menyusun sudah pakai spidol hitam ya. Terus dimulai nih. Oke, langkahnya itu apa itu masalahnya? Bantu saya menyusun langkah membuat telur mata sapi. Tadi sudah dibahas ya, gampang. Yang kedua, bantu saya menyusun langkah membuat jus alpukat. Sok, sekarang yang telur dulu bagaimana awalnya? Sok. Yang mana dulu coba? Dibantu atuh sok sama Gatan. Ya, bagus. Terus. Terus. Iya, terus. Terus. Itu dulu dong. Iya, pinter. Sok. Bagus. Terus. Sok agam yang mana? Setelah dikerok dagingnya dimasukkan ke blender terus diapakan? Oh, lihat. Bagus. Ya, setelah dimasukkan ke blender tambahkan dulu gula ya biar manis. Terus bagus. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Baik, sok ditulis. Yang lain mendikte, yang Gatan menulis. Sok. Pecahkan telur katanya. Sok agam menulis yang langkah membuat jus alpukat. Kalau enggak Ibham yang nulis sok. Ibham aja sok nulis. Langkah menyusun Itu. sok. Ya. Di waktu ini. Yang ke bawah, yang bawah. Membuat jus alpukat. Ya. Angkat telur menggunakan. Sok, dijawab. Kirim. Kini ada waktunya, sok. Dah. Menggunakan. Iya, spatula. Sok, jawab. Pencet. Itu belum cara. Belum yang mana kan udah. Iya, dan sajikan di piring udah, sok. Bagus. Oke, semuanya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang meriah. Oke, kelompok 3 di sini jelaskan dulu. Oke, tadi ada 2 masalah ya. Siapa yang mau menjelaskan? Gatan, sok sini Gatan di sini. Tadi masalahnya ada apa aja? Yang pertama itu membuat apa tadi? Sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran. Oke, kita simpulkan apa saja sih materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Ajka, materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi apa? Coba dibuka bukunya. Belajar apa aja tadi? Belajar apa aja boleh, yang lain sok. Belajar apa aja tadi teh? Coding, terus algoritma, dekomposisi, pola, abstraksi, terus apa lagi? Abstraksi, algoritma, dekomposisi, pola. Terus yang berpikir seperti komputer disebut apa tadi? Oke, berpikir komputasional. Oke, Miss mau tanya,
Apakah pembelajaran hari ini bisa dilewati dengan mudah? Bisa. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Insya Allah. Oke, untuk selanjutnya nanti Miss akan mengasih tugas, yaitu mencari kata rahasia. Sama polanya seperti tugas yang tadi ini ya. Ya, nanti mah yang ditemukan bukan gambar, tetapi kosakata atau kalimat. Paham? Oke. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti dilanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.